Hotel Transylvania dikenal sebagai tempat liburan yang megah, aman, dan penuh tawa bagi para monster yang ingin bersembunyi dari kejaran manusia. Pemiliknya, yakni Count Dracula, digambarkan sebagai ayah yang sangat protektif dan penuh kasih sayang. Namun, bagaimana jika di balik senyuman ramah sang Dracula, tempat itu sebenarnya adalah sebuah penjara abadi yang menyimpan perbudakan, kutukan dendam masa lalu, hingga manipulasi mental selama ratusan tahun. Sebelum kita mulai membongkar rahasia kelam di balik kastil megah ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan teori-teori gelap kartun masa kecil kita lainnya. 1. Pekerja hotel sebenarnya adalah budak abadi. Dracula dikenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis dan serba mengatur jalannya hotel. Namun, jika kita perhatikan lebih detail, cara dia memperlakukan para pekerjanya, seperti para zombie, penyihir pelayan, hingga monster pembantu, terkadang sangat kasar dan semena-mena. Muncul sebuah teori populer yang menyebutkan bahwa Dracula sebenarnya mengeksploitasi mereka secara kejam tanpa memberi bayaran ataupun hari libur. Para monster ini terpaksa tunduk dan dipekerjakan selamanya karena mereka terlalu takut untuk keluar dan hidup di dunia manusia yang sangat memusuhi mereka. Hotel ini bagi mereka adalah tempat perlindungan sekaligus penjara perbudakan. 2. Zombie adalah manusia yang membunuh istri Dracula. Kita semua tahu cerita tragis di mana istri Dracula, Martha, meninggal akibat amukan massa manusia yang membakar rumah mereka. Teori penggemar yang sangat kelam berspekulasi bahwa para zombie yang bekerja sebagai pelayan tanpa otak di hotel itu bukanlah monster biasa. Mereka sebenarnya adalah mantan manusia dari kelompok pembawa obor yang dahulu menyerang Martha. Sebagai bentuk balas dendam yang sangat kejam, Dracula diduga mengutuk jiwa dan tubuh manusia-manusia tersebut, mencabut kewarasan mereka, dan memaksa mereka menjadi pelayan abadi di dalam kastilnya untuk menebus dosa masa lalu mereka. 3. Mavis berusia sangat tua dan Dracula mengontrol hidupnya. Mavis digambarkan sebagai sosok gadis yang sangat polos dan naif. Padahal usianya sudah menginjak 18 tahun, usia yang setara dengan remaja atau awal dewasa bagi seorang vampir. Beberapa penonton berspekulasi bahwa kepolosan Mavis yang tidak wajar ini adalah hasil dari pengekangan ketat dan manipulasi psikologis atau gaslighting yang dilakukan oleh ayahnya selama 1 abad penuh. Dracula sengaja mendistorsi cerita tentang dunia luar dan menanamkan ketakutan luar biasa di mental Mavis agar putrinya itu tidak pernah pergi darinya. Sebuah bentuk kontrol orang tua yang sangat beracun. 4. Jonathan bukan manusia biasa. Dalam hukum mitologi vampir, mereka dikenal tidak memiliki bayangan dan tidak bisa ditangkap oleh kamera atau potret. Namun, dalam satu adegan, karakter manusia bernama Jonathan bisa melihat Dracula di dalam sebuah foto. Teori penggemar berspekulasi bahwa Jonathan sebenarnya bukan sekadar turis manusia biasa yang tersesat. Dia diduga kuat adalah keturunan dari pemburu monster legendaris, yakni Abraham Van Helsing. Darah pemburu yang mengalir di tubuhnya lah yang membuat Jonathan memiliki kemampuan spiritual untuk melihat Dracula dalam foto. Dan takdirnya memang sudah digariskan untuk bersanding dengan keluarga Dracula sejak awal. 5. Quasimodo adalah kanibal rahasia. Quasimodo, koki hotel yang sangat membenci manusia, terus-menerus mencoba menangkap Jonathan untuk dimasak. Muncul teori bahwa dia sebenarnya bukan sekadar membenci manusia, melainkan seorang kanibal yang di masa lalu sering memburu manusia yang tersesat di hutan untuk dijadikan hidangan rahasia bagi para monster elit di hotel tersebut. Dracula sengaja menutup mata karena membutuhkan keahlian memasaknya. 6. Blobby adalah hasil eksperimen limbah manusia. Blobby, monster jali hijau yang menggemaskan, dicurigai bukan monster alami purbakala. Teori fans menyebutkan bahwa Blobby terbentuk akibat pencemaran limbah kimia beracun yang dibuang oleh industri manusia ke alam liar. Ia menjadi simbol kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan manusia, yang kemudian melarikan diri ke Hotel Dracula untuk mencari perlindungan karena tubuhnya yang aneh.
7. Karakter Dennis mengalami krisis identitas dan trauma. Di film kedua, anak dari Mavis dan Jonathan, yaitu Dennis, terus-menerus dipaksa oleh Dracula untuk memunculkan taring vampirnya dengan cara-cara yang ekstrim, seperti dilempar dari menara tinggi. Teori psikologis fans menyoroti bahwa tindakan Dracula ini adalah bentuk pelecehan emosional yang bisa menyebabkan Dennis tumbuh dengan trauma berat, krisis identitas yang mendalam, dan rasa takut akan gagal memenuhi ekspektasi keluarga besarnya. 8. Hotel Transylvania adalah metafora safe space komunitas yang terpinggirkan. Dari sudut pandang sosiologis, beberapa analisis menyebutkan bahwa seluruh konsep hotel monster ini adalah metafora nyata tentang bagaimana kaum minoritas atau kelompok yang terpinggirkan dari masyarakat membangun tempat perlindungan rahasia atau safe space. Mereka mengisolasi diri dari dunia luar yang penuh prasangka buruk dan kekerasan demi bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Pada akhirnya, Hotel Transylvania bukan sekadar tempat liburan yang menyenangkan bagi para monster, melainkan sebuah tempat penangkaran emosional yang dibangun di atas fondasi dendam dan trauma masa lalu Dracula. Bagaimana menurut kalian? Teori nomor berapa yang paling bikin kalian merinding? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian yang suka bahas teori film, dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan misteri kartun berikutnya.